Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Purwanto, NIM 17663900003. Untuk saat ini mohon izin untuk menyampaikan sidang promosi yang disertasi kami berjudul Determinan Reputasi Pengembang serta implikasinya terhadap minat beli konsumen atas apartemen segmen menengah ke bawah di Jabodetabek. Oleh karena itu, kami mengucapkan kepada para tim penguji yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamdiadi, DEA, yang kedua CO Promotor Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krishna, MM, CGM, dan yang terhormat untuk komponen ahli Prof. Dr. Insinyur W. Hari Susilo, MM, IAI, IM Mars, dan yang saya hormati pula Bapak Profesor Dr. Insinyur Anu Wisman Muin, MSCMM, selaku guru besar YAI. Pertama, bahwa dalam menyusun ini untuk pengantar penelitian pada bab 1, apartemen adalah tempat tinggal dengan ruang duduk, kamar tidur, dapur, ruang makan, dan kamar mandi dalam satu lantai di gedung bertingkat tersebut disebut apartemen. Apartemen biasanya terdiri dari puluhan hingga ratusan unit dan merupakan bagian dari sebuah bangunan dengan beberapa lantai. Dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri hunian zaman now yang diminati oleh generasi milenial yaitu kisaran harga 500 hingga 1 miliar. Kemudian konsep diutamakan apartemen atau superblok mix as development. Lokasi all-in hunian tempat kerja dan pusat sebagai gaya hidup, kemudian biasanya menyatu atau TOD, dekat tempat kerja, dekat pusat perbelanjaan, aktivitas yang sering didatangi, kemudian akses terbuka, dekat transportasi, stasiun, dan lain-lain. Fasilitas internet, clubhouse, biasanya ada kolam renang dan lain-lain, area komersial, minimarket, mall, restoran, kafe, kemudian termasuk tempat jogging dan taman bermain dengan ruang terbuka hijau. Desain interior minimalis, kemudian ruang mudah ditata dan diatur, natural untuk material interior seperti material pengganti, kayu, dan lantai artifia. Warna lebih cerah, furniture multifungsi dan fungsional. Di dalam tabel ini bisa dilihat bahwa minat beli segmen kalangan untuk apartemen di Jabodetabek yaitu kalangan segmen menengah ke bawah. Ini telah dibuatkan apartemen, pasokan existingnya 51.318 atau 23,62%. Usul persediaannya adalah 106 atau 44,44%. Kemudian menengah itu sampai 114-an, kurang lebih 53%.
dan usul persediaannya 89% atau 37%. Mohon maaf, saya bulatkan saja. Kemudian menengah ke atas dan seterusnya, sehingga jumlah akan disediakan 217.289 untuk kondisi 100%, dan usul kurang lebih ada pasokan 240, 421, nah, kalau terpenuhi juga 100%. Ini pada kuartal 3 di 2017. Nah, untuk usulan sampai di 2020. Jadi ini sudah lewat, cuman tidak atau belum dicek aktualitasnya. Kemudian apartemen untuk jumlah pasokan di Jakarta Pusat adalah 7.600 sekian, Jakarta Barat 18, Jakarta Selatan 17,5, Jakarta Timur 6, hampir 7, kemudian prosentasenya hampir 3, Jakarta Utara 13, dan prosentasenya 5,8%. Untuk daerah Bogor, jumlah apartemennya 17.000 sekian, kurang lebihnya 7%, Depok 21.800-an atau 9%, kemudian di Tangerang cukup besar, yaitu 77.896, mendominasi, ya, 32% lebih, dan Bekasi 58.422, kurang lebihnya 24%. Sehingga total pasokan itu 240.421 atau 100% kalau sudah terwujud semua. Dari Kasmen mengkategorikan apartemen menengah bawah apabila harga jual di bawah 24 juta per meter persegi, sementara menengah atas 25 hingga 35 juta per meter persegi. Adapun kelas atas harganya di atas 35 juta per meter persegi, yang disampaikan oleh Direktur and Head of Research Seville Indonesian Anton Sitorus menyatakan pasokan melimpah di antara kurun waktu 2020 hingga 2023, ya, jadi masa sekarang. Nah, dengan perkiraan tambahan pasokan 49.200 unit apartemen baru dengan konsep yaitu berorientasi transit atau transit oriented development yang disingkat dengan TOD. Berdasarkan beberapa hasil survei dari pergerakan pemasaran apartemen, persepsi terhadap properti nasional, minat beli segmen di kalangan Jabodetabek itu di 2017, ya, itu menyerap 217.289 yang rencana akan dibangun pada 18 hingga 20, sekarang sudah terrealisasi, yakni 240.421, 40% kelas menengah bawah, 37% menengah atas, 11% segmen atas, kemudian 7% semuanya akan dibangun kurun waktu di tahun 2020 hingga 2023. Perkiraan tambahan pasokan 49.200 unit. Generasi milenium pada usia 21 hingga 40 tahun merupakan usia yang minat beli apartemen. Nah, oleh karena itu berdasarkan tingkat penghasilan adalah yang berpenghasilan kurang lebih 7 juta hingga 15 juta, ya,
itu ada 67%. Makanya ini yang dikejar oleh para developer. Nah, kemudian juga yang 500 jutaan itu 52%. Ini semua sedang proses di berbagai tempat. Kemudian pengembang-pengembang terbesar untuk apartemen adalah kurang lebih ada 5, ya. Jadi PT Lipo Karawaci, ya, apartemennya Kota Mandiri Apartemen, asetnya adalah 57,63 triliun. Bumi Serpong Damai 48,58 triliun berupa real estate. Ciputra Development Superblok, Citra Plaza, ya, itu 32,29 triliun. PT Agung Podomoro di Senayan City 28,5 triliun dan Pakuwon Jati yaitu Gandaria City 23,87%. Nah, di dalam penelitian ini mengidentifikasi masalah seperti yang tertera di dalam ini. Mohon maaf tidak bahasakan karena ini sudah sidang yang keempat. Rumusan masalah juga sama, yaitu ada 9 pokok yang pada sidang-sidang sebelumnya sudah kita sampaikan. Tujuan peneliti adalah untuk memeriksa sejauh mana reputasi pengembang yang dipengaruhi oleh kualitas produk, meneliti sejauh mana lokasi apartemen mempengaruhi reputasi pengembang, menganalisis sejauh mana harga apartemen mempengaruhi reputasi pengembang, menganalisis sejauh mana reputasi pengembang dipengaruhi oleh secara negatif kualitas produk, lokasi, harga apartemen, pengembang secara bersamaan, dan seterusnya hingga 9. Bab kedua, tinjauan teori dan penelitian sebelumnya. Kualitas produk secara teori menurut Coulter dan Keller 2016 menyatakan, ya, pada halaman 393, indikator sebuah produk adalah form, bentuk, meliputi kualitas kinerja, atau performance quality, kesesuaian mutu, atau quality conformance, ketahanan, endurance, dan keandalan reliability, kemudian kemudahan perbaikan, repairability, dan style gaya, penyesuaian untuk customization. Lokasi apartemen menurut ahli Indra Furel di 2013 pada halaman 276 sebagai berikut. Lokasi mudah dijangkau, ketersediaan lahan, parkir, tempat cukup, lingkungan sekitar nyaman. Harga apartemen yaitu menurut ahli developer mempunyai tujuan penetapan harga, yaitu oleh ahli Peter John, Paul, Olson, Jerry C, dan pada tahun 2000 di halaman 238, yaitu meningkatkan penjualan, B. mentargetkan pangsa pasar, C. keuntungan jangka panjang maksimum, D. keuntungan jangka pendek maksimum, E. pertumbuhan, F. stabilitas pasar, G. menurunkan sensitivitas konsumen terhadap harga, H. mempertahankan kepemimpinan harga, I. menakut-nakuti pendatang baru, C. mempercepat runtuhnya perusahaan yang marginal. Reputasi pengembang, ya. Kemudian menurut ahli Charles J. Pombrun 1996,
pada halaman 72, reputasi dibangun oleh 4 elemen, yaitu kredibilitas, keterandalan, terpercaya, tanggung jawab. Kemudian yang kelima, minat beli oleh konsumen. Minat beli dengan pengertian perilaku yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk membeli suatu barang. Konsumen belum melakukan tindakan apapun yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut disebut sebagai minat. Menurut Philip Kotler tahun 2005 pada halaman 15, konsumen menurut ahli Kotler dan Keller ada 5 tahap yang dilalui konsumen untuk memutuskan apakah akan membeli suatu produk atau layanan: identifikasi masalah, mencari informasi, melihat opsi lain, melakukan pembelian, dan apa yang terjadi setelah pembelian. Kemudian ini bisa dilihat untuk hipotesis dan kerangka pemikiran. Permasalahan adalah kualitas produk, klasifikasi kualitas produk dan atribut kualitas. Kemudian kedua, lokasi ada pemilihan lokasi dan daya tarik lokasi. Dan yang ketiga adalah harga apartemen, yaitu dengan pilihan tingkatan harga, faktor yang mempengaruhi harga, dan penetapan harga. Kemudian reputasi pengembang, yaitu bagaimana pengelolaan reputasi. Kemudian citra perusahaan. Yang berikutnya adalah minat beli oleh konsumen, faktor minat beli, sifat konsumen, dan keputusan beli. Ini terdiri dari H1 hingga H9. Sumber ini dikembangkan oleh penulis. Hipotesis penelitian. Di dalam pemikiran, tentunya melalui tahapan hipotesis yang H1, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap reputasi pengembang. H2, terhadap lokasi. Yang ketiga, terhadap harga. Yang keempat, pengaruh kualitas produk, lokasi, apartemen, dan harga secara simultan terhadap reputasi pengembang apartemen. Yang H5 adalah pengaruh kualitas produk terhadap minat beli, terhadap pengaruh lokasi apartemen terhadap minat beli. Kemudian H7 pengaruh harga terhadap minat beli. Kemudian H8 pengaruh reputasi pengembang terhadap minat beli. 9 pengaruh kualitas produk, lokasi, harga, dan reputasi pengembang secara simultan terhadap minat beli oleh konsumen. Di sini metode penelitian dari atau kita memilah dengan istilah kualitas produk apartemen, yaitu ada 4 indikator dari KP1 sampai KP6. KP kita maksudkan kualitas produk karena ada 6 ya, KP1, KP2, dan sampai KP6. Lokasi apartemen ada 8 indikator, harga ada 10 indikator, reputasi pengembang 9 indikator, reputasi minat beli oleh konsumen 13 indikator, sehingga indikator berjumlah 46. Nah, peneliti menyebarkan kuesioner sampel sebanyak ini. Pedoman indikator ini dikalikan 10. Sehingga kita menyebarkan kurang lebih 460 responden. Kemudian jumlah penelitian apartemen untuk segmen menengah ini bisa dihitung dari hasil
survei apartemen, jumlahnya sampel 460, yaitu di Jakarta Pusat prosentasenya 27, sampelnya 125, Bogor 7, sampelnya 30, kemudian Depok prosentasenya 9, kemudian sampelnya 42, Tangerang 32,4, sampelnya 150, Bekasi 24,3, sampelnya 113, sehingga jumlah 460, total berarti dianggap 100%. Kemudian uji hipotesis. Tujuan pengujian hipotesis untuk mengetahui valid tidaknya hipotesis penelitian. Nah, untuk A1, reputasi pengembang sebagian tidak dipengaruhi oleh kualitas produk, maka HA reputasi bank sebagian dipengaruhi oleh kualitas produk. Kriteria pengujian, H0 ditolak dan HA diterima jika T hitung lebih besar daripada 1,96, yaitu menurut ahli HRJR dan AR. Kemudian dan seterusnya hingga pada posisi H4 sampai H9. Kemudian sekarang kita tampilkan hasil daripada untuk masuk sistem, ya, model full SIM standar HISET. Hasilnya seperti ini, ya. Jadi yang kita uji tadi untuk KP, LA lokasi, untuk HA ini harga, untuk RP adalah untuk pengembang, dan MB untuk minat beli. Kemudian untuk model full SIM, untuk T-Value, ini terdapat angka merah. Jadi ini merupakan lokasi kalau dihubungkan dengan pengembang adalah hasilnya negatif atau merah. Kemudian juga KP apabila dihubungkan dengan minat beli, nah ini juga merah. Merah kalau dilihat secara individual itu adalah tidak masuk, tetapi secara bersama-sama itu masih masuk. Nanti bisa kita jelaskan penjelasan berikutnya. Hasil uji hipotesis pada H1, kualitas produk tidak berpengaruh terhadap reputasi pengembang. Kemudian asumsi kedua adalah dipengaruhi oleh kualitas produk. Koefisien jalurnya adalah untuk R kuadrat 0,27, T-value-nya 2,95, untuk T kriteria atau F kriteria 1,96. Keterangannya adalah HA diterima sedang HO ditolak. Reputasi pengembang dipengaruhi secara positif oleh kualitas produk. Nah, masuk hipotesis untuk H1 diterima. Kemudian H2 adalah terdapat 0,05 untuk jalur koefisiennya, kemudian T-value merah, ya. Kemudian T kriterianya 1,96, sehingga disimpulkan adalah hipotesisnya ditolak karena ada angka merah. Kemudian H3, harga apartemen tidak berpengaruh terhadap reputasi pengembang. Jalur koefisiennya 0,62, kemudian T-value-nya 11,37, dan T kriterianya 1,9. Oleh karena itu, hipotesis 3 diterima. H4 dengan bahasa
yang sama dan menunjukkan kualitas lokasi apartemen ya, secara simultan. Nah, ini sesuai dengan data hipotesis 4 atau H4 diterima. H5 ditolak, ini ada merahnya. Ya. Kemudian H6 diterima. H7 semuanya sampai ke bawah H9 menunjukkan tidak ada merah. Ya. Oleh karena itu hipotesis H7 diterima, H8 diterima, H9 diterima. Pengaruh langsung dan tidak langsung kualitas produk, lokasi apartemen, dan harga apartemen terhadap reputasi pengembang. Ya, kita kelompokkan pengaruhnya kualitas produk terhadap minat beli, lokasi apartemen terhadap minat beli, harga apartemen terhadap minat beli. Untuk langsung, setelah dihitung, mendapatkan 0,0025. Kemudian lokasi pada lokasi dan minat beli, LA dan MB, nah, kita hitung langsung adalah 0,0256. Dan HA terhadap MB 0,48 dikuadratkan 0,2304. Kemudian yang tidak langsung adalah 0,27 kali 0,36 sama dengan 0,972, yang mana untuk L-nya adalah lebih kecil daripada TL. Artinya nilai langsung maupun tidak langsung lebih kecil daripada TL. Dan yang kedua, langsung lebih besar daripada TL. Dan yang ketiga adalah L lebih besar daripada TL. Maksud ini dijelaskan sebagai berikut. Pengaruh langsung dan tidak langsung kualitas produk terhadap minat beli konsumen melalui reputasi pengembang. Pengaruh langsungnya ini tadi ya 0,025, atau kalau dipersenkan kali 100 menjadi 0,25%. Kalau tidak langsung, ini 0,27 ini ya, dikalikan 0,972 atau diprosentasekan 9,72%. Kali ini pengaruh tidak langsung TL-nya mendominasi karena dia lebih besar. Yang kedua, dengan pengertian yang sama, ya, ternyata L-nya langsung yang mendominasi. Ya. Kemudian pada posisi harga apartemen juga secara langsung mendominasi. Nah, kemudian dari pemaparan saya, kita simpulkan implikasinya manajerial dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan yang terjadi pada sebelumnya, maka penelitian apartemen Jabodetabek menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Reputasi pengembang tercermin pada dimensi korporatif image dengan indikator kredibilitasnya dan kehandalannya adalah produk quality yang tercermin pada dimensi produk quality atribut dengan indikator KP6 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada reputasi pengembang. Fakta bahwa koefisien jalur pengaruh adalah 0,27 dan nilai T lebih besar atau sama dengan 1,96 menunjukkan bahwa signifikan menyebabkan HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua adalah koefisien jalur berpengaruh 0,59 lebih kecil 1,96, maka secara statistik tidak signifikan karena lebih kecil. Dimensi korporatif image, nilai indikator kredibilitas dan reliabilitas semuanya mencerminkan
reputasi pengembang sehingga dimungkinkan untuk menyatakan bahwa HA ditolak dan H0-nya diterima. 3, reputasi pengembang dicerminkan oleh dimensi citra perusahaan, ya, dan kredibilitas dan reliability yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga apartemen, dicerminkan oleh faktor dimensi yang mempengaruhi harga apartemen dengan indikator jual dan kesesuaian harga dengan nilai T hitung sebesar 11,37 atau lebih besar daripada tolak ukurnya 1,96, maka koefisien jalur pengaruh sebesar 62 menunjukkan HO ditolak dan HA diterima. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga dengan indikator dan harga kesesuaian serta simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi pengembang yang tercermin pada indikator dimensi korporatif, image dan kredibilitas dan keandalan, kualitas produk tercermin dalam dimensi atribut, kualitas produk dengan indikator gaya desain produk, lokasi apartemen, tercermin dalam dimensi daya tarik lokasi produk dengan kualitas produk cukup besar. Lokasi apartemen dan harga apartemen semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi pengembang dengan koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan 0,79, artinya 79% dari total. Sisanya 21% dipengaruhi oleh faktor lain sehingga HO ditolak dan HA diterima. Kemudian yang kelima, kualitas produk yang tercermin pada dimensi atribut kualitas produk dengan indikator gaya desain produk pada niat beli. Ini minat ya. Beli konsumen yang tercermin pada dimensi sifat konsumen dengan indikator kualitas barang, harga murah dengan jalur koefisien 0,05 dan T hitung sebesar 0,63. Ini mohon maaf, ada tanda yang hilang di pengetikan. Ini adalah lebih kecil daripada 1,96, artinya HO diterima dan HA ditolak. Yang keenam, lokasi apartemen tercermin dimensi daya tarik lokasi yang meliputi indikator luas cukup luas secara parsial juga mempengaruhi positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen yang tercermin pada dimensi perilaku konsumen yang meliputi indikator barang berkualitas tinggi dan harga murah. Indikator tersebut memiliki koefisien jalur 0,16 dan T yang lebih besar daripada 1,96 sehingga dapat dikatakan HO ditolak, HA diterima. 7, sama pada prinsipnya. Mohon izin salah 9, kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut, kualitas produk dengan indikator gaya desain, lokasi apartemen direfleksikan dengan dimensi daya tarik lokasi dengan indikator tempat cukup luas. Apartemen yang direfleksikan dengan dimensi faktor mempengaruhi harga apartemen dengan indikator harga jual dan kesesuaian harga. Reputasi pengembang direfleksikan dengan dimensi keandalan dan indikator citra perusahaan dan kredibilitas. Keduanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli oleh konsumen yang tercermin dengan dimensi sifat konsumen dengan indikator barang berkualitas dan murah harganya sebesar koefisien determinan atau determinasi R kuadrat 0,81 atau
81%. Sisanya adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang mana F hitung 8,77 lebih besar 3,8 sehingga dapat dikatakan signifikan. Maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, kemudian kita menyampaikan untuk implikasi manajerial. Penelitian ini memperoleh beberapa bukti empiris. Berdasarkan temuan penelitian, reputasi pengembang dimensi citra perusahaan dengan indikator kredibilitas dan keterandalan akan meningkatkan kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut kualitas produk dengan indikator gaya desain, didukung oleh lokasi apartemen, direfleksikan dengan dimensi daya tarik lokasi dengan indikator tempat cukup luas, didukung harga apartemen yang direfleksikan dengan dimensi faktor yang mempengaruhi harga dan indikator harga jual dan kesesuaian harga, maka secara parsial harga apartemen lebih dominan terhadap reputasi pengembang. Minat beli oleh konsumen yang direfleksikan dengan dimensi sifat konsumen dengan indikator barang berkualitas, murah harganya, akan dapat meningkatkan minat beli apartemen. Reputasi pengembang yang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dan indikator kredibilitas, keterandalan, dan ditunjang dengan kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut, kualitas produk dengan indikator gaya desain, didukung oleh lokasi apartemen yang direfleksikan dengan dimensi daya tarik lokasi dengan indikator tempat cukup luas, didukung harga apartemen yang direfleksikan dengan dimensi faktor mempengaruhi harga dan indikator harga jual, kesesuaian harga. Berdasarkan temuan penelitian, maka secara parsial harga apartemen lebih dominan terhadap minat beli oleh konsumen. Temuan yang terpenting dalam penelitian ini adalah bagaimana menjaga reputasi pengembang dengan menjaga citra perusahaan agar tetap kredibilitas dan keterandalan terhadap pesaing dan minat beli oleh konsumen dengan sifat barang berkualitas dan murah harganya. Saran-saran berdasarkan hasil analisis sebelumnya serta kesimpulan, maka dalam rangka meningkatkan reputasi pengembang serta implikasinya terhadap minat beli konsumen atas apartemen segmen menengah ke bawah di Jabodetabek serta untuk penelitian lanjutan. Saran manajerial. Penulis memberikan saran manajerial sebagai berikut. Meningkatkan reputasi pengembang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dan indikator keterandalan. Hendaknya para pengembang meningkatkan kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut kualitas produk, indikator gaya desain produk, meningkatkan lokasi apartemen yang direfleksikan dengan dimensi daya tarik lokasi dan indikator tempat cukup luas, meningkatkan pengaruh harga apartemen direfleksikan dengan dimensi faktor pengaruh harga dan indikator kesesuaian harga, namun harga apartemen karena pengaruhnya lebih dominan. Kesesuaian harga, namun reputasi pengembang lebih memprioritaskan harga apartemen karena pengaruhnya lebih dominan. 2. Meningkatkan minat beli oleh konsumen yang direfleksikan dengan dimensi sifat konsumen dan indikator mengetahui barang akan dapat meningkatkan minat beli apartemen oleh konsumen, maka hendaknya reputasi pengembang yang direfleksikan dengan dimensi citra perusahaan dan indikator keterandalan meningkatkan kualitas produk yang direfleksikan dengan dimensi atribut kualitas produk dan indikator gaya desain produk, meningkatkan lokasi apartemen yang direfleksikan
dengan dimensi daya tarik lokasi, dengan indikator tempat duduk luas, meningkatkan harga apartemen yang direfleksikan dengan dimensi faktor pengaruh harga dan indikatornya kesesuaian harga, hendaknya lebih memprioritaskan harga apartemen karena pengaruhnya lebih dominan. Sekian pemaparan kami untuk sidang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.